Ingat, ini sebenarnya sudah kita ikrarkan ketika kita di alam ruh. Bukan kau yang ada, akulah yang ada. Maka nanti ke depan ini kalau berbuat jangan lagi atas nama kita, ya, tapi berbuatlah atas nama itu. Kenapa? Sekarang kita udah nggak ada diri hakiki kita itu. Maka saya katakan kesadaran kemanusiaan kita itu akan hilang, tapi yang ada adalah rasa ketuhanan. Nah, ya saya berhenti di kalimat itu. Ya, saya berhenti di kalimat itu, rasa itulah dibawa. Ya, rasa itu. Dia terasa itu, gimana ya? Ya dengan sendirinya kita sopan gitu, relax, santai. Nah seperti itu. Nah maka ini kalau nanti powernya, wattnya bisa lebih mendominasi, ya maka seperti apa yang saya katakan tadi, kita akan tahu apa yang diketahui Allah. Kalau bahasa singkatnya gimana itu Ustaz? Kalau Allah mengetahui apa yang kita ketahui, ya mungkin karena dia maha mengetahui. Kalau kita mengetahui apa yang diketahui Allah, kalau kau ada, ya kan, tak bisa kau tahu itu. Tapi kalau memang kita udah nggak ada, yang ada dia sudah satu. Nah makanya wali-wali Allah itu salah satu contoh ya, kisah-kisah yang saya dengar, di mana jalannya semacam Syekh Abdul Wahab Rokan bersilam. Hari Jumat dia berpangkas di tukang pangkas di Tanjung Pura. Musim haji, Mekah terbakar kok dia tahu. Jadi kita pakai logika lah. Kalau sekarang aku kayak gitu mungkin, mungkin dari WA tahu Ustaz itu. Ada pager segala macam. Ini kok bisa seperti itu? Pergi kita kakeknya Ustaz Somad, Syekh Silo, ya kan? Dia menangguk ikan di kolam biasa depan rumah di kampung, ya kan? Kok bisa ada kepiting, ada ikan gitu? Sesilo dunia. Itu wali-wali Allah tuh begitu. Kenapa? Dia berkehendak, bukan kehendak nafsunya lagi, bukan lagi kehendak keakuan dia, tapi sudah memang dia sudah mati. Yang ada itu kalimatnya begini. Kata Nabi, kalau kamu mau lihat bangkai yang berjalan, lihat kamulah Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar itu fisiknya itu dia nggak udah tinggal gitu. Yang dominan 100% itu adalah sifat ketuhanan itu. Paham maksudnya ini kan? Sifat ketuhanan itu yang dominan. Makanya Ali ketika dia dalam perperangan kena panah, apa kata Ali? Nanti kalian cabut panah ini yang tembus kakinya, tunggu aku sholat. Iya kan? Nah, tapi saya sedikit juga protes dengan cerita itu. Ya, bukan pada waktu sholat aja Ali bisa fana, dia fokus, dia tinggalkan, ya kan? Nah, jasadnya itu yang dominan kehidupan rohaniah dia itu, kan begitu? Nah, dicabut, tidak berdarah, dicabut, tidak ada terasa sakit. Kan hebat itu. Ya fokus sudah ke situ. Jadi inilah ya yang kita pelajari, yang kita diskusikan, ini yang harus kita dalami. Jangan lagi kesadaran kita itu kita klaim kesadaran kita, tapi kesadaran yang ada hari ini adalah Allah menampakkan itu aku, kata Tuhan.
Nah, makanya kalau sholat itu kita kesadaran itu yang dirasakan. Ingat kesadaran ini kau ya Allah. Nah, ini bisa kita praktekkan, sadar ini rasakan. Ini kau ya Allah. Nah insya Allah ya banyak sekali yang dijanjikan Allah. Ya, orang yang sudah merasa dia tak ada, yang ada aku, ya tidak berlaku hukum cabut mencabut, tidak berlaku dia lagi siksa kubur, ya lepas dari siksa kubur, lepas dari jalan Shiratal Mustaqim, ya tidak ada tempat baginya terkecuali surga Allah. Kenapa? Surga Allah itu bukan seperti yang kita bayangkan, ada perempuan, ada air mengalir, ada minuman katanya yang 8 rasa, katanya dia 7 rasa, segala macam. Ya kan, buah mangga di sana terbalik, kalau di dunia akarnya di bawah. Ya kan? Gitu kalau di surga katanya nanti akarnya di atas, enak awak tinggal ngambil. Ya bukan seperti itu. Tuhan itu, saya ulangi, surga itu adalah pengenalan kita sama Allah itulah. Apalagi sempat kita merasakan, aku tak bisa membedakan antara kau sama aku Tuhan. Ya, di dalam perjalanan spiritual kita, ya, tak bisa aku membedakan lagi antara kau. Kan sudah. Nah, kalau sudah seperti itu, ya insya Allah, ya kita akan tahu apa yang diketahui Allah, karena kita sudah menjadi satu. Kalau berdua beda lah, gaya kita suami istri lah kan, apalagi sama cewek, ya kan, dulu. Nah, itu maksudnya. Nah, begitu dia, ya kan. Bisa dipahami ini kan? Ya, dan kita berjanji mengikrarkan malam hari ini. Kalau ikrar itu kan gitu, pakai itu kalau di acara-acara apa tuh kita mau disorot itu fokusnya, pernyataan dukungan ya kan? Kami kan bisa begitu kan? Nah, ini enggak kayak gitu. Pada diri masing-masing, hilangkanlah keakuan diri, ego. Ya, munculkan, oh yang nyata ini udah jadi diriku, begitu ya, dimunculkan itu ya. Aku ingatkan, kalau sudah tahu, haram pulang ke pengakuan akunya diri kena keakuan ego. Gimana kira-kira? Jadi yang dikatakan insan kamil, manusia yang sempurna itu, ya kita kan, ya mana ada manusia yang sempurna gitu ya. Memang betul yang bisa sempurna itu ketika bentuk manusia ini bentuknya, tapi pengakuan kita sudah sifat itu menjadi diri kita. Jadi maka ikutilah melakonkan hidup ini menurut lakonan Allah, bukan lakonan kita lagi. Iya kan? Kita ilmu tahu, tapi prakteknya belum. Coba anak-anak lihat, hanya tengoknya si guta dari gua hantu diikat begini, kan begitu. Kemudian ada tongkat, ada monyet, dia pun bongkok jalan. Ya kan, dipraktekkan ya kan? Si guta dari gua hantu, kata dia. Awak sekarang udah tahu kaji itu, itulah skenario-nya, kan gitu. Nah, ikutilah kehendak itu. Tapi itu dengan cara memutuskan mata rantai keakuan gitu. Nah, kalau nggak ditonjolkan itu, ya belum kita sampai kepada Allah. Kau sampai kepada aku, kata Allah, ketika kau sudah merasa kau tidak ada. Nah, putuskan oleh itu. Jadi yang berzikir itu dia, ya kan? Yang sholat itu dia. Yang kita syahadatkan asyhadu alla ilaha illallah, nah, itu yang itu diri kita yang 7 itu tadi. Itulah menjadi batang tubuh kita sudah. Bukan ini lagi. Jadi kalau udah itu menjadi batang tubuh, ini gara-gara Pak Fajar ini ngirim video.
ya kan? Kalau itu ditanam, ya kan, dia nggak akan busuk. Ya, cuma kan saya hanya bisa kasih keterangan orang yang meninggal itu jasadnya puluhan tahun masih awet, itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu bukan apa, karena memang dia dihinakan Allah. Firaun berapa tahun, berapa abad, kan baru ditemukan kan, dibawa ke museum awet. Ya, jangan salah tafsir. Nah, cuma memang ada hamba Allah ini dimuliakan Allah, tak mau tanah itu mengapai dia, dijaga. Nah, salah satu untuk mencapai ke sana, ya, dengan i'tiqad, memahami diriku adalah menjadi sifat yang gimana? Bersuara lah, sombong kayak lah kelenjar. Dari tadi ku pancing-pancing. Sekarang diri kita yang mana? Batang tubuh kita yang mana? Yang 7 kudrat iradat, itu diri kita sekarang. Cuma kalau nanti nulis ada daftar hadir undangan, jangan dibikin itu kudrat iradat. Ya kan? Nanti pengantinnya mau mengecek orang undangan, oh bang, ini siapa ini? Kan gawat, ya bikin nama kita aja lah. Iya kan? Nah, kalau ini kutekankan, karena ini maaf, mudah-mudahan nggak didengar orang tua kita, Pak Amin. Kalau sudah kudrat iradat diri, ya, ini memang apa perlu kita pinta parang sama Pak Fajar? Berarti kan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 7 kan? Kan 7 itu. 7 suku kata, 7 sifat Allah. Artinya apa? Diri kita ini kalau sudah itu yang menjadi diri kita, ya, tapi tak terlihat lagi diri keakuan, berarti sesungguhnya diri kita adalah bertuliskan atau diri kita sudah menjadi kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana cara mengamalkan supaya jadi orang kuat, jadi orang hebat? Ya, ini perkara ma'rifat. Bilang, suka hancur jasadku ini, suka hancur kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baru hancur. Ya kan, main yuk. Nah, gitu kira-kira begitu Pak Chandra. Mana tahu ada orang nyenggol kita mobil besok kayak gitu, ya kan, pertentangan pula ada sama kita, turunlah kita bertiga. Tapi jangan turun gitu aja, pandang dulu diri itu, gitu. Ya kan, jangan kayak cerita yang kemarin, tinggi gaji, dihajar orang, cobel-cobel, lo kok cobel tapi amalannya banyak. Jawabnya apa? Lupa bacanya. Jangan waktu mau main baru latihan, jangan. Nah itu. Kira-kira kalau kita bawa kaji itu sudah menjadi diri kita, kan begitu? Nah, ya sudah, itulah menjadi batang tubuh kita, itulah diri kita, iya kan? Nah, kira-kira jadi hebat enggak? Kira-kira begitulah bahasanya aku bilang. Ya insya Allah seperti itu. Nah, jadi tak usah guna heran tadi yang saya bilang, kalau orang mati jasadnya tak rusak, tak ini, seperti itu, wangi, iya kan? Nah ini apa? Ini bukti. Bahkan yang aneh lagi, ya wali-wali Allah digali kuburannya, kain kafannya pun nggak ada, dia pun nggak ada di situ. Pindah-pindah pula kuburannya. Kata orang sana, oh di sini kuburannya gitu. Ini pindah, itu coba. Gimana logikanya kubur bisa pindah-pindah, wak pikir, ya kan? Nah ini. Nah, jadi seperti itu. Kenapa kita takut mati? Karena memang ya kita enak, kita rasa dunia ini, takut kita terpisah. Tapi ingat, begitu kita padam, kalau tidak memandang hidup ini hidup Allah, betul-betul mati seperti
matinya orang kafir, tak ada lagi kehidupan. Ya udah, matilah. Dalam artian kehidupan yang lebih baik. Kalau kita ya yang sudah memulangkan sifat Allah, dan sekarang aku sudah tak ada, yang ada ini kau, kan begitu. Nah, ketika itu tadi saya katakan di awal, kalau kita mati, ya mati, tapi kita masih hidup. Gimana itu mati tapi hidup? Ya, jadi-jadian itu gitu kata orangnya. Tidak, seperti itu kita mendapat nikmat. Ya, jadi sehingga dengan tauhid itu tak ada merasa takut dengan kematian. Nah, karena sudah bisa merasakan itu. Tidak ada kado yang terindah di dunia ini terkecuali kita sudah bisa mampu merasakan hidup serta Allah. Dan inilah puncak kesuksesan hidup dunia akhirat. Inilah dasar Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, kebahagiaan dunia akhirat, di bahagia dunia, bahagia di akhirat, karena kita kenal. Sekarang tidak bicara kenal lagi, kita sudah jadi ini Allah ya. Kalau sekadar untuk menguatkan boleh, tapi pengakuan di luar majelis ini jangan. Iya kan, seperti itu. Tapi yakinlah kalau sudah itu kita biasakan, nanti sudah terbiasa dia, tidak ada takutnya. Iya kan? Nah, bergantung. Kalau sudah begitu, kita beribadah pun terasa enak beribadah itu. Kenapa? Kita tidak lagi melihat Tuhan-Tuhan yang palsu. Jadi kita sudah melihat nyata dan menjadi kenyataan terang benderang. Ya. Jadi Allah itu kita artikan selama ini tersembunyi karena kita masih terjebak dengan rupa. Seperti ini tadi pot bunga, ini piring, ini botol. Ya, begitu tengoknya ini botol, lupa dia sama kaca. Untung kaca itu tak bercakap. Ya, botol kau bilang aku ya, kata dia. Ini piring itu bercakap. Si kaca bercakap, piring lah kau sebut aku ya, lupa kau kalau aku kaca. Dia bilang pot bunga. Si kaca itu ngomong juga lagi sama kita, ya kan? Kok kau sebut laku pula pot? Oh, karena sifat bentuk kita ini beginilah bentuk manusia. Ini begini bentuk manusia. Tapi pada hakikatnya, aku kasihlah sedikit lagi balik mundur. Ketika Nabi Allah Adam mau diciptakan, kan itu malaikat Allah panggil malaikat, kumpul, kira-kira kalau gitu bahasa kita, supaya enak memahaminya, ya kan? Aku, kata Allah, mau ciptakan Adam. Kata malaikat, ya Tuhan kami, kami disuruh ciptakan membentuk manusia. Kira-kira bagaimana bentuknya kita buat? Iya kan? Apa kata Allah? Ya malaikatku, kau ciptakanlah bentuk Adam seperti, kau lihatlah aku. Kau lihatlah aku. Kan biasa kan kalau kita mau, udah ada tanah kosong, uang saya udah cukup, arsitek saya suruh membangun, saya mau rumah begini, kan digambarnya itu kan. Maka pelaksana di lapangan membangun rumah kan sesuai gambaran kan. Jadi ketika kata Allah buat manusia, malaikat jawab bertanya, seperti apa? Kau lihat aku gitu. Nah, ini maknanya apa? Jangan salah paham. Dari 7 sifat Allah, kan 5 di kepala itu semua, di muka, bagian ini leher semua.
Cuma kita berkaca, yang sering kita lihat di kaca itu, tadi 5 sifat Allah itu kan alim, sama, basar, hayat, kalam, 5. Kita berkaca, aku mau tahu lah, siapa di antara kita ini yang pernah berkaca, dia tak ditengoknya wajahnya, tapi tengoknya wajah Allah. Arti wajah Allah itu sifat. Kira-kira pernah nggak berkaca? Kalau dalam Islam kan disuruh lagi berdoakan Allahumma ahsantu khulqi, kan gitu-gitu ya kan. Tapi pernah nggak kita berkaca itu yang kita tengok wajah Allah di situ? Wajah Allah itu maknanya bukan raut itu wajah Allah itu, karena wajah itu bisa diartikan sifat. Yang berkaca itu, tapi enggak lah, kalau aku memponis aja lah, minta izin, minta maaf kalau aku salah. Mana pernah kita berkaca melihat wajah Allah di diri, ya kan? Wajah siapa yang kita tengok? Wajah kita yang jelek-jelek inilah kita tengok sosok cantik, sosok ganteng, ya kan? Soleh. Nah, seperti itu.